Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pengantar ekonomi mikro, masih di teori konsumen. Materinya adalah mengenai pendekatan ordinal dalam mengukur tingkat kepuasan konsumen. Pendekatan ordinal ini adalah pendekatan kualitatif. Jadi lawannya itu adalah kuantitatif atau pendekatan kardinal. Pada pendekatan ordinal ini kita menggunakan kurva indiferen, yaitu kurva yang menggambarkan kombinasi dari mengkonsumsi dua jenis atau lebih barang pada tingkat kepuasan atau utilitas tertentu. Dalam menggambarkan kurva indiferen ini harus dipatuhi beberapa kaidahnya, yaitu ada 4 kaidah atau properti. Yang pertama, bahwa kurva indiferen itu harus komplit. Pernyataannya itu harus komplit. Misalkan A lebih disukai daripada B, atau B lebih disukai daripada C, atau mungkin juga A sama dengan B. Misalkan jadi barang A sama dengan barang B, barang A lebih disukai daripada barang B, dan seterusnya. Jadi harus komplit. Kemudian mengkonsumsi lebih banyak barang A misalkan lebih disukai daripada mengkonsumsi barang A yang lebih sedikit. Misalkan mengkonsumsi 10 apel lebih disenangi daripada mengkonsumsi 5 apel. Kemudian transitif, jadi hubungan A lebih disenangi pada B, B lebih disenangi daripada C, maka bisa disimpulkan bahwa A itu lebih disenangi daripada C. Jadi konsumsi barang A lebih disukai atau disenangi daripada mengkonsumsi daripada barang C. Makna dari sini adalah artinya transitif. Ya. Kemudian konveksitas, ya, konveks bahwa kombinasi atau bundel-bundel yang kita konsumsi itu menunjukkan tingkat kepuasan tertentu. Jadi misalkan konsumsi 5 apel, 2 orange sama pasnya dengan mengkonsumsi 2 apel atau 3 orange misalkan. Oke, bisa kita lihat kurva indiferennya seperti ini. Ini ada barang X, ada barang Y. Ini titik-titik kombinasinya. Nah, jadi misalkan di titik X1, Y1. Nah, ini artinya adalah konsumsi barang X1 sebanyak X1 unit, kemudian barang Y1 adalah unit. Sama puasnya ketika kita mengkonsumsi X2 dan Y2. Jadi tingkat kepuasannya ini adalah tingkat kepuasan yang sama karena berada di dalam satu kurva indiferen yang sama. Beda dengan kurva indiferen yang satunya lagi, ya, ini menunjukkan juga tingkat kepuasan yang sama, ya kan, dari si barang X dan yang Y. Tetapi yang ini, yang utilitasnya 100 ini adalah lebih kecil daripada utilitas yang 110. Nah, jadi semakin ke kanan menunjukkan tingkat kepuasan atau utilitas yang semakin besar. Oke, sifat kurva indiferen memiliki kemiringan negatif, ya, karena ada efek substitusi, ya, atau marginal of substitusi. Nah, jadi misalkan ketika kita menambah konsumsi barang X, kita akan mengurangi konsumsi barang Y. Nah, jadi itu ada substitusinya. Kemudian cembung ke arah origin. Jadi bersifat origin atau titik nol, ya, atau titik nol, dia bentuknya cembung. Kemudian tidak saling berpotongan karena menunjukkan tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Nah, jadi di satu kurva indiferen satu dengan kurva indiferen yang kedua itu menunjukkan tingkat kepuasan yang berbeda, di mana yang sebelah kanannya itu menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kalau berpotongan seperti ini, berarti kan ada tingkat kepuasan yang lebih tinggi di kurva, misalkan kurva indiferen 2, tapi lebih rendah di posisi yang di bawahnya. Ini kan lebih tinggi dari yang satu, tapi di sini dia lebih rendah dari yang satu. Nah, jadi ini karena berpotongan. Jadi kurva indiferen tidak seperti ini, ya, karena dia mengikut kaidah dari tadi konveksivitas.
bahwa antara konsumsi barang Y dan X itu ditunjukkan tingkat konsumsi yang sama pada satu kurva indiferen dan menunjukkan tingkat konsumsi yang lebih tinggi lagi pada kurva indiferen yang lain. Kemudian ada istilah garis anggaran. Anggaran itu adalah garis ya, atau kurva yang menggambarkan kombinasi dari konsumsi barang X dan Y yang dipengaruhi oleh tingkat harganya, ya kan, untuk sejumlah anggaran tertentu. Jadi semakin ke kanan pergeseran kurva anggarannya menunjukkan anggaran yang lebih tinggi. Oke, di sini ada dua penyebab mengapa kurva atau garis anggaran itu bergeser. Yang pertama ini adalah bergesernya kurva atau garis anggaran karena penurunan harga, salah satu penurunan harga dari barang X ya. Ini barang X, ini barang Y tetap, barang X yang turun itu adalah barang X. Nah, jadi misalkan posisinya misalkan di X1 ya, di X1 misalkan di sini ini adalah total barang X yang dikonsumsi, yaitu total anggaran dibagi dengan harga barang X. Kalau ini kan total anggaran dibagi dengan harga barang Y. Kalau ditarik garis, maka itu menunjukkan kurva atau garis anggaran. Ketika harga barang X turun, berarti kan pembaginya ini kan lebih kecil dari sebelumnya. Kalau tadi ini misalkan pembaginya 1000, ini pembaginya 5000 kan. Kurang dari 1000 menjadi 5000. Sehingga total barang X yang dikonsumsi itu lebih banyak. Jadi B dibagi dengan PX2-nya itu menjadi lebih banyak. Tarik garis, maka kurva ini bergeser ke kanan karena penurunan harga barang X. Barang Y ini kita anggap konstan ya. Sementara kalau yang X3 ini mungkin terjadi kenaikan. Jadi kalau kenaikan dia akan bergeser ke sebelah kiri, dan kalau terjadi penurunan harga akan bergeser ke sebelah kanan. Begitu juga yang ini ya. Kalau ini identik dengan pergeseran kurva atau garis anggaran yang slope-nya itu tetap. Itu karena perubahan dari pendapatan konsumen. Jadi kalau pendapatan konsumen itu meningkat, maka budget lainnya juga akan bergeser. Meningkat berarti bergeser ke kanan. Sementara kalau terjadi penurunan pendapatan, budget lainnya bergeser ke kiri. Jadi semakin ke kanan, semakin banyak barang X ataupun barang Y yang bisa dapat dibeli. Jadi dua faktor yang mempengaruhi bergesernya garis anggaran. Kemudian keseimbangan konsumen. Jadi berapa banyak barang X dan barang Y yang dibeli konsumen, itu yang dimaksud dengan keseimbangan konsumen. Jadi keseimbangan konsumen itu tercapai bila kurva indiferen itu bersinggungan atau memotong garis anggarannya. Jadi kurva indiferen dan garis anggaran itu memiliki slope yang sama, Misalnya ini kan slope MUX PX sama ya, MUX sama dengan PX itu memiliki slope yang sama untuk barang X, untuk barang Y, dan untuk barang Z dan seterusnya. Ini sama ya. Ini kalau kita menggunakan turunan ya, turunan. Jadi MUX per MUY itu sama dengan PX per PY. Jadi keseimbangan konsumen tercipta ketika kurva anggaran memotong kurva indiferen, atau kurva indiferen memotong garis anggaran. Jadi nanti ada istilah memaksimalkan utilitas, ya. Ada juga istilah meminimumkan anggaran. Oke. Dari pergeseran atau dari titik-titik keseimbangan ini ya. Jadi bergesernya, misalkan di sini bergesernya garis anggaran ini kan karena harganya berkurang ya, atau turun. Sehingga keseimbangannya itu bergerak dari E1 menjadi E2. Keseimbangan itu nantinya itu akan menentukan kecondongan garis dari kurva permintaan. Jadi keseimbangan konsumen ini akan
akan membentuk kurva permintaan. Nah, misalkan pertama di titik E1 ini misalkan X-nya ada 10 lah, misalkannya ada 10, ya kan, harganya mungkin harga X1 ini misalkan 10.000 lah, misalnya ada 10.000, kemudian unitnya ada 10 misalkan. Nah, jadi E1 itu harga barang X adalah 10.000, kemudian unitnya yang dikonsumsi adalah sebanyak 10 unit. Nah, kemudian terjadi penurunan harga dari 10.000 menjadi 5.000. Nah, ya, jadi P2 5.000. Kemudian karena terjadi penurunan harga, maka kurva anggarannya juga akan bergeser. Kemudian tingkat kepuasannya, kurva indiferen itu juga akan bergeser ya. Nah, tingkat kepuasan yang baru, maka jadilah dia keseimbangannya di titik E2. Nah, jadi di titik E2 ini adalah konsumsi barang X sebanyak, kalau tadi 10 mungkin ini sebanyak 20 unit. Nah, jadi dari 10 menjadi 20. Kalau yang barang dia kita abaikan ya, karena kita akan melihat dampaknya terhadap atau pembentukan kurva permintaan. Oke, jadi E2 ini adalah harganya berkurang jadi 5.000, konsumsinya jadi 20. Nah, dari titik E1 dan E2 kita tarik garis, maka itu jadilah kurva permintaan. Jadi kurva permintaan itu adalah keseimbangan keseimbangan konsumen, yaitu bila terjadi perubahan harga barang X misalkan, karena yang kita amati ini adalah barang X. Kemudian ketika E1 menjadi E2, jadi perubahan jumlah barang yang diminta atau keseimbangan konsumen dari E1 ke E2 itu karena efek total. Jadi E1 dan E1 menjadi E2 itu adalah karena efek, itu dinamakan efek total. Efek total adalah efek substitusi ditambah dengan efek pendapatan. Jadi kalau kita ingin memecahnya menjadi mana yang kategori efek substitusi, mana yang kategori efek pendapatan, maka kita bisa membuat fungsi garis anggaran yang kedua ini, yang garis putus-putus ini, di kurva indiferen yang pertama. Jadi kalau efek substitusi itu kan dari suatu titik keseimbangan E1 menjadi misalkan ke Q, itu di kurva indiferen yang sama. Sementara kalau efek total itu kan di kurva indiferen yang berbeda. Oke. Jadi kita tarik dulu, dibuat dulu garis anggaran yang titik-titik ini, yaitu menunjukkan yang slope-nya yang sama dengan garis anggaran yang kedua. IC2. Nah, jadi kita buat IC apa? Ini kurva yang garis titik-titik, yaitu slope-nya sama, tapi posisinya berada atau bersinggungan ke kurva indiferen yang pertama. Jadi efek substitusi itu adalah dari titik E1 menjadi dari titik E1 ke titik Q. Ini adalah titik Q ya, atau E3 misalnya di sini. Q lah ya, Q. Kemudian dari titik Q ini ke arah ke ES, nah itu adalah besaran efek pendapatan. Nah, jadi E1 ke E2 itu adalah efek total, yaitu efek substitusi E1 ke Q ya, ditambah dengan dari titik Q ke titik E2. Nah, jadi efek total adalah efek substitusi ditambah efek pendapatannya. Oke. Nah, jadi kalau efek total itu adalah efek substitusi dan pendapatan ya secara total. Kemudian kalau yang di kurva indiferen yang sama itu adalah efek substitusinya, atau biasa dikenal juga istilahnya kompensasi. Nah, jadi kalau ada belajar permintaan yang kompensasi, terkompensasi, yaitu maksudnya adalah yang substitusi. Sementara yang total itu yang unkompensasi. Oke, ini dari mana kurva permintaan sudah kita ketahui. Kemudian ini ya, nah di permintaan. Jadi permintaan yang dibentuk dari bergesernya kurva indiferen atau bergesernya anggaran ya, nah, itu bisa menjadi kurva permintaan Marshallian, bisa juga permintaan Hicksian. Nah,
Jadi Marshallian ini yang diturunkan dari efek total. Kalau di sini dari titik A ke titik B, nah itu namanya A ke B, nah itu namanya permintaan Marshallian atau permintaan yang uncompensate, yang tidak terkompensasi ya, karena menggunakan efek total. Sementara yang warna merah ini ya, dari titik A ke titik C, nah itu adalah permintaan Hessian karena apa? Karena menggunakan efek substitusi atau permintaan yang terkompensasi. Nah, jadi kalau dilihat Hessian itu lebih tegak ya, lebih tegak model kurva permintaannya dibanding dengan Marshallian. Oke. Kalau kita ingin memahami apa itu apa yang Marshallian Hessian, misalkan seperti ini. Jadi misalkan Alfamart atau Indomaret melakukan promo harganya turun, misalkan minyak goreng. Jadi turunnya harga minyak goreng menyebabkan orang membeli minyak goreng lebih banyak. Nah, itu namanya Hessian. Tapi karena turunnya minyak goreng, kadang tidak hanya minyak goreng tuh biasanya yang dibeli di Indomaret atau di Alfamart ya. Kadang juga konsumen membeli barang yang lain, dia merasa bahwa pendapatannya itu kan lebih tinggi. Karena minyak gorengnya kan juga belinya kan mungkin seperlunya ya, sisanya kan pendapatannya menjadi lebih tinggi. Oke. Kalau hanya minyak goreng saja yang dibeli namanya Hessian. Tapi membeli juga yang lain, nah itu karena kita merasa pendapatan lebih tinggi. Jadi tidak hanya membeli minyak goreng. Oke, saya kira itu ya penjelasan teori konsumen kita. Bagaimana kurva indiferen dan garis anggaran itu membentuk kurva permintaan, baik melalui efek substitusi maupun efek total, yaitu efek substitusi ditambah dengan efek pendapatan. Demikian materi kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.